Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fengki Firdaus, kelas PBSB semester 4 dengan NIM 1814267. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pengawasan Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah Ibu Yani Agus Priani ME, dan para penonton yang akan menonton video ini. Izinkan saya menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan. Yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan perbankan dan lembaga keuangan syariah. Nah, langsung saja saya jawab. Bank adalah, menurut UU nomor 10 tahun 1998, bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi atau bertugas untuk menghimpun uang dari seluruh masyarakat dalam bentuk simpanan. Lalu, bank yang akan menyalurkan uang ini dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya sehingga taraf hidup masyarakat bisa lebih meningkat. Nah, apa perbankan syariah itu? Sesuai UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia. Lanjut, apa sih lembaga keuangan syariah? Nah, lembaga keuangan syariah menurut Kasmir yaitu setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, di mana kegiatan banknya hanya menghimpun dana atau menyalurkan, atau kedua-duanya. Menurut DSN, bank lembaga keuangan syariah adalah yang mengeluarkan produk-produk keuangan syariah dan yang mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Langsung saja ke pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan peran dari Bank Sentral atau BI terhadap pemerintahan yang Anda ketahui. Nah, yang saya ketahui perannya yang pertama yaitu menjaga stabilitas moneter, di mana BI dapat memberikan suatu kebijakan apabila terjadi krisis moneter dan menjaga kestabilan moneter dengan kebijakannya itu seperti menaikkan atau menurunkan suku bunga bank dan mengawasi inflasi. Yang kedua yaitu mengatur dan mengawasi perbankan. Dengan mengawasi perbankan, maka BI dapat berjalan seiringan dengan tujuan dan fungsinya. Yang ketiga yaitu mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran. Yang kita ketahui sekarang bahwasanya pembayaran tunai dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah yang telah disahkan oleh BI. Nah, yang baru-baru kali ini yaitu adanya sistem pembayaran dengan mata uang digital, yaitu dengan scan barcode atau QRIS, di mana BI telah menyepakati dan mengesahkan sistem pembayaran dengan QRIS atau scan barcode. Yang keempat yaitu penelitian dan pemantauan. BI juga memantau dan meneliti seberapa jauh sektor keuangan perbankan yang ada di Indonesia. Yang kelima, pemberi pinjaman kepada bank yang bermasalah. Apabila ada bank swasta ataupun bank negara yang bermasalah, maka BI wajib mencampur tangani dan memberikan pinjaman kepada bank tersebut. Yang keenam, membantu biaya APBN melalui penerbitan surat utang negara. BI juga memberikan peran membantu biaya APBN melalui penerbitan surat utang negara. Yang ketujuh yaitu untuk dan atas nama pemerintahan melakukan pinjaman luar negeri. Apabila negara ingin melakukan suatu perjanjian terhadap peminjaman dana, maka campur tangan BI sangat penting. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga terkait tentang dampak apa saja yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini terhadap sektor perekonomian, perbankan, dan lembaga keuangan syariah. Nah, yang pertama yaitu tentang sektor perekonomian, di mana perekonomian Indonesia pada saat ini sangatlah lesu. Kita buktikan bahwasanya turunnya nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah pada saat ini kisaran 16.300
yang pada mulanya yaitu 14.700. Lalu terkait tentang adanya kredit macet. Kredit macet ini menimbulkan kerugian di perbankan dan leasing. Mengapa? Karena pada saat kredit macet itu mengakibatkan penyaluran dana atau penghimpunan dananya, aset-aset bank ini mengalami suatu ketidakstabilan sehingga mengakibatkan bank ini rugi. Nah, itu dampak yang terjadi di perbankan. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat, yang terakhir, yaitu jelaskan dengan pendapat Anda bagaimana manajemen perbankan ini dapat membantu pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat menanggulangi masalah-masalah apa saja yang terjadi pada saat adanya COVID-19 ini. Nah, yang pertama itu kita bahwasanya telah mencermati kondisi perekonomian Indonesia ini khususnya oleh dampak virus corona ini. Nah, dari BI juga telah melakukan langkah-langkah yang ditempuh oleh aspek kemanusiaan dan ekonomi untuk mengatasi dampak kepada masyarakat, UMKM, dan dunia usaha. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan 5 hal sebagai berikut. Yang pertama itu, COVID-19 telah menyebar di belahan dunia termasuk ke negara-negara maju. Nah, lalu terdapat 4 aspek yang disepakati sebagai berikut. Meningkatkan pencegahan dan penanganan COVID-19 dari aspek kemanusiaan, terkhusus aspek kesehatan. Yang kedua, koordinasi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan dilakukan secara bersama-sama dalam tataran global. Jadi, semua sistem tatanan global pada saat ini mengalami suatu membuat suatu kekompakan gitu, sehingga masih tetap stabil perekonomian di dunia. Yang kedua itu peran lembaga internasional IMF dan Bank Dunia untuk meningkatkan pendanaan dalam upaya mengatasi ketentasan likuiditas US dollar secara global. Jadi IMF ini dituntut untuk menjaga kestabilan mata uang dari setiap negara. Tuh. Lalu adanya joint collective action untuk mengatasi dampak COVID-19 merupakan langkah bersama secara global dari masing-masing aspek, yaitu kemanusiaan, kesehatan, koordinasi kebijakan, dan peran lembaga internasional. Lalu yang kedua yaitu BI, Kementerian Kesehatan dan OJK terus melakukan koordinasi secara erat dari aspek stabilitas moneter, SSK, dan fiskal dalam mendorong ekonomi dan mengurangi beban kepada masyarakat dalam mengatasi dampak COVID-19. Yang ketiga, BI terus melakukan langkah-langkah memperkuat stabilitas di pasar falas, pasar keuangan bersama perbankan dan penyedia pembiayaan lainnya. Oke, jadi bagaimana caranya kita dan bersikap apa saja manajemen pengawasan perbankan syariah ini? Yang pertama yaitu terkait tentang penyesuaian jam operasional dan sistem pembayaran yang lancar gitu. Jangan ada sampai kita pada saat melakukan pembayaran gitu, pembayaran apapun itu dipersulit oleh bank. Upaya ini dilakukan dengan adanya kebijakan dari pemerintah yaitu social distance, di mana orang-orang berjaga jarak gitu. Nah, upaya ini juga dilakukan oleh bank-bank seperti adanya m-banking. M-banking ini berguna sekali untuk sistem pembayaran online dan melakukan transfer supaya kita tidak keluar rumah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.